Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan saya sendiri Ratna SPDGR dari SDN 07 Pekat. Di samping kanan saya Eti Kusmiati, Sarjana Pendidikan SDN 23 Pekat. Samping kiri saya Sarjan SPT asal dari SMK Negeri 1 Pekat. silakan menyaksikan demonstrasi kontekstual dari kami. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali bertemu sama Ibu hari ini. Kita membicarakan keterampilan sosial Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nanti. Ya, baik Bu ya. Ya, saya akan mendukung dalam hal itu. Bagaimana menurut Ibu Ratna ini? Ingin Anda atau Ibu Ratna untuk fokus pada observasi pada kesempatan ini? Saya berharap Bapak bisa memerhatikan cara saya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya. Baik Bu, saya sudah catat. Ya, baik. Ya, untuk menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu hari ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching nanti, Pak. Baik Bu, saya paham ya. Apa harapan Ibu pada observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk saya dan coach saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti. Oke, pada hari ini kita akan melakukan coaching menggunakan model TIRTA. Sebelum kita lanjut ke percakapan kita akan menetapkan tujuan yang ingin kita capai pada sesi coaching kali ini. Ngomong-ngomong, Ibu yang ingin dicapai dalam sesi coaching ini apa? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih tepat lagi. Baik, tujuan Ibu sudah sangat jelas. Mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu. Apa saja hambatan Ibu dalam menghadapi pengelolaan waktu ini? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya gini Bu Ratna, saya tidak bisa tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Oke, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan. Kira-kira rencana aksi yang akan kita lakukan itu bagaimana? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Bagus, rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Anda akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut, dan siapa yang akan membantu Anda untuk menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba untuk membuat reminder, kemudian mengajak rekan-rekan untuk mendukung rencana saya. Seperti itu. Oh ya, terakhir ya, di sini. Bagaimana Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Dan siapa yang dapat membantu Anda untuk menindaklanjuti rencana aksi ini? Saya akan memantau perkembangan secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Terima kasih Bu Eti, rencananya jelas, komitmennya jelas,
dan siapa yang akan bertanggung jawab. Mungkin dari saya tetap lanjutkan dan semoga sukses dengan rencana Terima tersebut. kasih kepada atas pimpinan yang baik. Iya. Baik, Ibu Ratna, setelah saya melihat hasil dari percakapan coaching itu tadi, saya lihat ini ya Bu, ini saya bertanya kepada Ibu Ratna, bagaimana menurut Ibu penilaian performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baik Bu ya. Nah, terus kemudian bagaimana demikian rasanya Ibu? Saya merasa telah mampu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya tadi. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan tadi Bu ya? Boleh Pak? Baik Bu, saya melihat bahwa Ibu ini sudah saya catat telah melakukan pendengaran aktif tadi Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Bu ya, saya lihat tadi sesuai dengan standar yang dimana sesuai rujukan pada kesempatan itu. Nah, di sini saya ingin bertanya Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya merasa senang terhadap umpan balik yang telah Bapak berikan, dan saya berterima kasih sekali telah menjadi pengamat dalam sesi coaching saya tadi, dan memberikan umpan balik yang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan saya. Ya, baik itu ya. Demikian Bu ya. Saya melihat juga ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi Bu ya. Misalnya saat diskusi tadi saya perhatikan itu agak kaku sama temannya. Jadi relax aja Ibu ya. Yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar saja. Bagaimana pandangan itu terkait masalah ini? Saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih rileks lagi ketika melakukan coaching terhadap coach saya nanti. Terima kasih atas masukannya Pak. Baik Bu. Dari diskusi kita ini Bu ya, tentu ada beberapa hal. Menurut Ibu, apa langkah konkret yang yang Ibu ambil dari peningkatan platform ini? Saya berencana untuk melakukan langkah konkret yang akan dapat meningkatkan performa saya di area yang telah Bapak berikan umpan balik tadi. Ya, baik itu ya. Langkah yang cukup baik itu ya, bahwa dalam observasi itu dalam melakukan supervisi ini sesuai ya. Kemudian terakhir Bu ya, bagaimana dari proses ini Bu? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Bapak berikan. Mungkin demikian ya Pak ya. Terima kasih sekali ya. Semangat Bu ya. Ya. Selamat pagi Pak Sarjan. Pagi Bu Dwi. Terima kasih ya karena sudah mau bertemu dengan saya hari ini, dan saya merasa senang sekali karena pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coachingnya Pak Sarjan sendiri ya. Saya ingin memberikan dukungan yang luar biasa buat Pak Sarjan. Bagaimana saya dapat membantu Pak Sarjan dalam melakukan coaching? Ya, terima kasih Bu Dwi. Saya sangat bersyukur bahwa dalam hal ini tentu saya membutuhkan bimbingan itu ya, dalam meningkatkan kemampuan diri saya untuk melakukan pendengaran aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna dalam diri saya, kemudian untuk diterapkan itu ya. Baik Pak Sarjan, saya akan mendukung yang dilakukan oleh Pak Sarjan hari ini, yaitu coaching. Bagaimana yang ingin Pak Sarjan fokuskan pada observasi kita kali ini? Iya, baik Bu ya, terima kasih. Tentu ini ya Ibu ya, saya ingin Ibu memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mungkin itu Bu ya, saya minta pada Ibu. Baik, sudah saya catat Pak Sarjan. Bagaimana menurut Anda sejauh ini tingkat kemampuan Anda dalam melakukan coaching?
Saya sejauh ini Bu ya, saya percaya peningkatan dalam mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif yang akan saya gunakan dalam proses coaching nanti dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin lebih baik membimbing dari murid dan pembelajaran nanti Bu ya. Baik, Pak, saya paham. Apa harapan Pak Sarjan dari hasil observasi kita tadi? Ya, baik, terima kasih Bu ya. Jadi, tentu harapan observasi ini Ibu ya memberikan umpan balik yang membangun diri saya Ibu ya, dan membantu perkembangan saya, kemudian khususnya dalam pendengaran yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Ibu. Oke, Pak Sarjan, silakan Pak Sarjan, saya akan mengamat. Siap, terima kasih Ibu. Permisi Pak Sarjan, mohon izin untuk meminta waktunya. Ada hal yang ingin saya konsultasi atau diskusikan dengan Bapak. Siap, Bu. Terima kasih atas Bu ya waktunya. Kira-kira topik apa agenda kita diskusi atau percakapan kita ini Bu? Begini Pak, ada hal yang sangat penting di sini berkaitan dengan siswa kelas 4. Dalam menghadapi anak-anak yang kurang antusias mengikuti pelajaran. Ada beberapa siswa kelas 4 yang saya temui, mereka ini sering sekali tidak masuk kelas dan sering juga terlambat datang ke sekolah, dan ternyata anak-anak ini sering menjadi keluhan rekan-rekan guru di sekolah. Oh, begitu ceritanya Bu ya. Kira-kira apa yang diinginkan oleh Ibu Ratna percakapan kita pada kesempatan ini? Begini Pak, saya meyakini bahwa anak-anak kita ini memiliki kemampuan yang baik dalam belajar, hanya saja mungkin ini adanya kendala, kurangnya perhatian kita dalam membangkitkan semangat belajar mereka. Saya khawatir jika ini terus dibiarkan, mereka akan berpengaruh dalam pendidikan mereka sendiri dan juga akan berpengaruh kepada teman-teman yang lain juga. Begitu ya Bu. Kira-kira situasi apa pada saat ini Bu di lingkungan sekolahnya? Begini Pak Satya, kemarin sempat saya temui anak-anak ini di kantin sekolah. Saya tanya pada jam masuk ini ya Pak ya kejadiannya. Saya tanya kepada mereka, kenapa kalian masih ada di kantin pada jam pelajaran berjalan? Mereka menjawab, kami belum sarapan Bu, kami sarapan dulu baru masuk kembali di kelas. Setelah saya konfirmasi kepada wali kelasnya atau guru yang ada di kelas, mereka ini sampai jam pulang tidak masuk ke kelas mereka. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira situasi apa yang mempengaruhi sehingga anak-anak seperti itu Bu? Ini kemungkinan ya Pak ya, anak-anak ini tinggal di lingkungan anak-anak yang putus sekolah. Karena berdasarkan dari laporan guru wali kelas 3-nya kemarin, mereka ini termasuk anak-anak yang semangat dalam belajar, tingkat prestasinya baik, dan mereka ini rajin sekali datang sekolah. Entah mengapa ya Pak ya, mungkin dari lingkungannya yang tadi saya sebutkan. Oh iya Bu ya. Terus lingkungan yang seperti apa maksudnya Ibu ini? Maksud saya lingkungannya di sini lingkungan anak-anak yang putus sekolah, ataupun lingkungan anak-anak yang pendidikannya tidak mereka lanjutkan, jadi mereka terpengaruh dengan teman-teman tersebut, jadi kuranglah semangat belajar mereka Pak. Oh begitu Ibu ya. Kira-kira menurut Ibu Ratna ini lingkungan yang seperti apa sehingga anak-anak ini bisa berkembang? Lingkungan yang ingin saya berikan, yaitu lingkungan yang dapat
memberikan dampak positif terhadap anak-anak ini, sehingga semangat belajarnya, tingkat kehadirannya itu bagus, Pak. Iya, seperti itu ya. Kira-kira bagaimana caranya itu ya untuk mewujudkan itu, Bu? Kalau bertanya tentang cara mewujudkannya, mungkin bisa seperti ini ya Pak, dengan melakukan pendekatan yang baru, keterlibatan semua pihak, baik wali kelas ataupun warga sekolah maupun dari orang tua itu sangat-sangat berpengaruh. Oh iya Bu ya. Jadi begitu ceritanya Bu ya. Terus persiapan apa yang perlu kita lakukan, Bu? Persiapannya kita bisa berkolaborasi dengan semua elemen di sekolah. Mungkin kita memulai dengan mendiskusikan lewat rapat mingguan, lalu kita akan membentuk tim menghadapi kasus semacam ini. Mungkin bisa juga kita ketuai oleh kepala sekolah serta melibatkan semua wali kelas yang ingin kita lakukan selanjutnya apa. Oh iya Bu ya. Terus apa pasti itu hal itu bisa dijalankan, Bu? Saya yakin Pak, semua elemen sekolah ini terlibat. Hal yang dirasakan selama ini pasti akan bisa teratasi. Ada lagi, Bu? Kita juga bisa melibatkan selain dari elemen sekolah atau warga sekolah, kita bisa juga melibatkan komite sekolah. Mungkin diawali dengan rapat komite, kita akan sampaikan tentang persoalan ini, Pak. Siap Bu. Ya, sangat luar biasa sekali Bu Rahmat ya. Kira-kira solusinya itu kapan mulai diadakan, Bu? Insya Allah hari Kamis nanti Pak, saya akan coba menghadap kepala sekolah menyampaikan persoalan ini, termasuk diantaranya melibatkan berbagai pihak dalam hal ini Pak. Siap Bu. Ya. Tentu ini bagaimana itu ya, bagaimana itu untuk memastikan perjalanan ini agar pasti ini Bu ya. Bagaimana itu? Saya yakin di sini Pak Sarjannya kita sedang menghadapi masalah yang sama dan kita punya kemauan yang kuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik di sekolah ini. Dan yang lebih penting, kita ingin anak-anak kita dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik pula. Ya, baik itu ya. Kira-kira hasil diskusi kita ini, Ibu Ratna ya, apakah itu bisa menyimpulkan dari diskusi kita ini? Iya Pak Sarjan, kita harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, yang efektif, yang mendukung anak, agar anak ini semangat belajarnya tumbuh, tingkat kehadirannya bagus. Jika kita menciptakan lingkungan sekolah atau belajar senyaman mungkin, sebaik mungkin, atau seperti yang kita pelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita menghamba kepada siswa. Siap Bu ya. Cukup luar biasa itu Bu ya, apa yang menjadi rencana itu bahwa untuk kedepannya untuk anak didik kita ini Bu ya, bagaimana untuk berkembang. Saya sangat setuju dan saya sangat akan terlibat apa yang menjadi rencana Ibu pada kesempatan ini ya. Terima kasih Pak Sarjan telah mendengarkan keluh kesah apa yang saya rasakan. Terima kasih juga atas waktunya. Siap, sama-sama Bu ya. Selamat ya Pak Sarjannya sudah melakukan coaching tadi. Baik Pak Sarjan, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya amati. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Sarjan. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam melaksanakan proses coaching ini? Ya, baik, terima kasih Bu ya atas pengamatan tadi, dalam catat apa yang menjadi diskusi saya tadi dengan teman tadi, bahwa saya merasa bahwa saya sudah melakukan dengan baik apa yang menjadi kompetensi saya tadi Bu ya.
Baik, apa yang membuat Bapak Sarjan ini merasa bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah baik? Saya tadi melihat bahwa merasa diri saya tadi juga bahwa saya sangat mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada teman tadi. Seperti itu ya. Ya. Baik Pak Sarjan, boleh saya berbagi hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, bahwa apa yang saya lihat tadi dengan proses coaching yang begitu cukup alot yang sudah dilakukan oleh Pak Sarjan tadi, saya dapat menyimpulkan ya, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari hasil tadi yang dilakukan tadi. Yang pertama itu melakukan mendengar sudah ada, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu sudah sangat baik Pak Sarjan. Kemudian sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Pak Sarjan. Terus bagaimana nih pendapat Pak Sarjan terhadap proses coaching tadi? Ya, saya merasa bahwa sangat senang mendengarnya, kemudian umpan balik yang sangat luar biasa, mungkin seperti itu. Baik Pak Sarjan, setiap apa yang kita lakukan pasti ada kekurangan Pak Sarjan. Gak apa-apa, Siap, saya siap. mengungkapkan apa yang Iya. menjadi kekurangan dalam proses Siap, siap. coaching tadi. Begini Pak Sarjan, yang harus ditingkatkan dalam proses coaching tadi seharusnya tadi pas akhir menanyakan bagaimana perasaan dari coachnya sendiri setelah melakukan proses coaching tadi. Nah, seperti itu Pak Sarjan. Biar nanti mungkin apakah dia merasa tertekan atau dia merasa bahagia dalam melakukan proses ini. Siap. Saya mengerti Bu ya. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi, semangat lagi, dan termotivasi untuk belajar lagi Bu ya. Oke Pak Sarjan, setelah langkah konkret yang Pak Sarjan lakukan, terus langkah selanjutnya apa lagi Pak Sarjan biar lebih baik lagi? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya akan mencoba atau merencanakan untuk melakukan latihan lebih baik lagi atau belajar lebih, apalagi di sekarang itu ya, di zaman era digital ini mungkin saya akan lebih belajar mandiri ya Bu, untuk meningkatkan perencanaan saya ini Bu, merumuskan pertanyaan yang lebih efektif itu. Baik Pak, bagus sekali ya, luar biasa. Kemudian saya akan mencatat hasil observasinya ini ke dalam form supervisi akademik. Kemudian nanti apa sih yang Bapak peroleh dari hasil coaching? Ya baik, terima kasih Bu. Saya merasa bahwa lebih memahami atau mendalami yang dimana saya perlu berkembang Bu ya. Dan baik Bu, saya berterima kasih atas telah bimbingan Ibu, telah mengamati apa yang menjadi yang dilakukan saya tadi. Mungkin seperti itu Bu ya. Baik Pak Sarjan, selamat Pak Sarjan. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Eti. Pagi Bu Retna. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu Eti. Hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda dalam proses coaching. Baik, terima kasih Bu Ratna karena memberikan kesempatan untuk membantu saya dalam membimbing dan meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan. Baik Bu Eti, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu Eti kembangkan atau potensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Baik Bu Ratna, saya berharap dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, sudah saya catat. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya sekali atas peningkatan dalam saya mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif yang sangat berguna untuk membantu coachnya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin lebih bisa membantu untuk membimbing murid dalam pembelajaran. Dalam hal ini coach yang saya maksud. Saya paham ya Bu ya. Apa harapan Anda dalam
observasi kali ini? Saya berharap dalam observasi kali ini saya bisa memberikan umpan balik ibu ya. Saya berharap ibu bisa memberikan saya umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ibu. Oke Bu Eti, nanti saya akan melihat bagaimana jalannya diskusi ataupun coaching yang dilakukan oleh Ibu terhadap coaching Ibu. Baik ibu, terima kasih banyak. Sama-sama ya Bu. Baik, selamat pagi Bu Teh. Pagi Pak Sarjan. Boleh saya meminta waktunya? Oh, boleh Pak Sarjan. Ada apa Pak Sarjan? Saya ingin bercerita dulu bahwa saya rasakan akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya yang kurang aktif dalam belajar. Jadi yang diharapkan sama Pak Sarjan dalam pembicaraan kita kali ini apa Pak Sarjan? Ya, mulai akhir-akhir ini saya melihat siswa saya memberikan tugas itu hampir 50% itu tidak mengerjakan tugas Bu. Ini sehingga ini makanya saya bercerita mungkin ada solusi yang ditawarkan Ibu agar siswa ini 80 atau 90% bekerja untuk tugasnya ini Bu ya. Kira-kira Pak Sarjan tahu tidak penyebab kenapa siswa itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran? Ya, saya harap solusi ini Bu, bagaimana permasalahan ini tentang antusiasme siswa dalam belajar itu ya. Ibu, saya ajar ini antusiasme belajar siswa ini berjalan dengan baik. Penyebabnya ditanya. Kira-kira apa penyebabnya? Ya Bu, kalau saya ingat kembali apa yang dilakukan oleh murid ini, antusiasme siswa ini Bu, saya pertama pembelajaran saya seperti sedikit membosankan mungkin itu, sehingga siswa ini kurang aktif dalam mengerjakan tugas ini Bu. Begitu ya Pak Sarjan. Berarti Pak Sarjan ini masih menggunakan pembelajaran yang berpusat kepada guru gitu Pak Sarjan ya. Nah, baik kira-kira apa saja sih yang dapat membuat antusias siswa itu lebih bagus gitu? Saya kira Ibu tentang metode ya Bu, Metode ya. yang perlu metode yang asik untuk peserta didik atau siswa kita ini Bu, sehingga siswa ini akan tertarik, apalagi di zaman digital ini mungkin seperti itu Bu ya, yang asik-asik itu misalnya nonton video dan sebagainya. Itu mungkin Bu. Saya sependapat dengan apa yang diinginkan oleh Pak Sarjan tadi tentang pembelajaran yang menggunakan paradigma baru Pak Sarjan ya. Apalagi sekarang kita sudah ada namanya pembelajaran diferensiasi Pak Sarjan. Baik, kira-kira nih Pak Sarjan, bagaimana ya caranya? Tadi kan Pak Sarjan sudah bilang pembelajarannya cukup membosankan ya. Bagaimana nih tindak lanjut Pak Sarjan selanjutnya untuk membuat pembelajarannya lebih mengasihkan lagi? Ya, saya kira ini Bu ya, bahwa apalagi yang diamanatkan oleh Ki Haji Dewantara itu, bahwa dalam suatu proses itu tentu kita harus belajar sesuai dengan keinginan peserta didik, yang kemudian di mana diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game yang sudah viral zaman sekarang ini Bu ya. Baik Pak Sarjan, benar katanya Pak Sarjan tadi, speaking itu sangat diperlukan dalam konsep pembelajaran Pak Sarjan ya, supaya apa? Supaya siswa kita tidak merasa membosankan ya Pak Sarjan ya. Kemudian selanjutnya nih, bagaimana nih cara Pak Sarjan memberikan tugas kepada peserta didik? Kemungkinan karena saya itu sering terlalu memberikan tugas yang banyak gitu ya, sehingga banyak siswa merasa bosan saya memberikan sumber belajar yang yang
belajarnya terlalu membosankan. Ini sehingga nanti saya akan memberikan pembelajaran yang beragama menyaksikan untuk peserta, misalnya menggunakan Canva itu mungkin, apalagi kita bisa buat PPT-nya itu untuk ditampilkan di layar LCD, itu mungkin lebih asik lagi nih Bu. Baik Pak Sarjan, saya sepakat dengan Pak Sarjan dan saya sangat mendukung dengan apa yang ingin Pak Sarjan lakukan. Kemudian bagaimana nih rencana selanjutnya Pak Sarjan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya Bu, untuk saya akan berkomitmen untuk bagaimana akan bermotivasi belajar lebih giat lagi. Kemudian saya akan terapkan kepada siswa apa yang menjadi ilmu baru ini, sehingga siswa nanti akan menarik apa yang menjadi pembelajaran saya tadi. Baik Pak Sarjan, luar biasa rencana yang sudah Pak Sarjan lakukan. Kemudian saya berharap mudah-mudahan ini berhasil ya Pak Sarjan ya. Nah, selanjutnya komitmen nih yang bisa Pak Sarjan lakukan untuk ke depan. Ya, komitmen ini mungkin kedepannya saya akan melakukan perencanaan Bu, perencanaan pembelajaran yang asik ini Bu. Selain dari Canva tadi, mungkin saya akan membuat video yang menarik sehingga pembelajaran kita ini akan keinginannya sesuai dengan keinginan siswa ini. Apalagi zaman sekarang kan banyak siswa-siswa yang kemudian ini hanya menonton yang tidak bermanfaat, tapi di saat kita membuat suatu video nanti yang akan lebih asik tentang pembelajaran, mungkin siswa ini akan asik dalam belajarnya. Ini akan komitmen akan saya rencanakan nanti Bu. Ya, bagus sekali ya komitmen yang sudah Pak Sarjan berikan. Kemudian semoga semuanya ini berjalan dengan lancar. Yang menjadi pertanyaan saya terakhir Pak Sarjan, gimana nih perasaan Pak Sarjan setelah berbincang-bincang yang kita lakukan hari ini? Siap Bu, terima kasih sekali Bu apa yang menjadi ini ya, bahwa perasaan saya ini sangat plong apa yang menjadi resah saya selama ini, kenapa kok siswa ini turun nilai untuk mengerjakan tugas ini sangat turun. Tentu ini sangat, saya merasa sangat semangat dan merasa tidak ada lagi keraguan saya dalam proses ini Bu, pembelajaran untuk anak ini. Oke. Selamat selamat siap, bertugas lagi Pak Sarjan. Terima Semoga kasih. apa yang dikerjakan bisa tercapai. Siap. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama Ibu, karena nilai korporasi ini tentu bukan hanya kita saja, tapi rekan sejawat lain bisa kita kembangkan untuk meminta pendapat Ibu ya. Ya. Ya Bu Eti, setelah saya melihat yang Ibu lakukan tadi atau proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coach Ibu tadi, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu tersendiri? Saya merasa apa yang sudah saya lakukan tadi cukup baik menurut saya Ibu. Seperti itu mungkin ya. Oke ya, sudah merasa cukup baik ya Bu Eti tentang proses coaching kita tadi. Sekarang apa yang membuat Ibu merasa demikian? Baik, saya sudah merasa melakukan dengan mendengarkan aktif. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coachnya sendiri itu merasa lebih nyaman dan terbuka dalam menjawab setiap pertanyaan saya. Dan coachnya sendiri bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Oke ya Bu Eti ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu? Boleh Ibu, Oke. silakan. Saya melihat Ibu tadi telah melakukan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang bisa menggali solusi terhadap coach Ibu tadi dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk.
Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Pendapat saya tentang kegiatan tadi ya. Iya. Saya merasa senang karena mampu membantu teman saya dalam menghadapi masalah, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sebagai pengamat karena sudah memberikan umpan balik. Oke, namun demikian kan kita tahu nih, tidak ada semua pekerjaan itu seperfect mungkin Iya. atau 100% itu perfect. Pokoknya ada celah sedikit untuk kita kan. Saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi ke depannya ya Bu Eti ya. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan masih ada pertanyaan yang harus Ibu berikan untuk menggali solusi dari coach Ibu itu sendiri, dan sebetulnya harus sesuai dengan standar ya Bu ya. Bagaimana pandangan Ibu? Menurut saya ya, namanya kita melakukan sesuatu pasti ada kekurangannya Bu. Baik, saya siap untuk memperbaiki lebih lanjut lagi Bu. Oke ya Bu Eti, selanjutnya dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya? Saya akan melakukan pembelajaran lebih intensif lagi ya. Kemudian saya akan belajar untuk memperbanyak lagi mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu Ratna. Oke, itu adalah langkah yang baik ya Bu Eti ya. Saya akan mencatat hasil observasi kita kali ini, Gavom supervisi akademik terakhir ya Bu ya. Apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya lebih memahami di mana saya perlu melakukan pengembangan terhadap proses coaching yang setelah saya lakukan, dan tak lupa lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ratna karena telah memberikan bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Oke, itu langkah yang baik ya Bu ya. Semoga Ibu bisa mengembangkan diri Ibu selanjutnya dan kita sama-sama bisa berbagi juga. Baik Ibu, terima kasih.